Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Saya nggak bisa. Ya saya tetap berjuang demi negara ya. Tapi saya ya agak kecewa juga ya. Kita jalan terus Aceh. Kisah heroik Johnny Lim, anggota pasukan elit marinir keturunan Tionghoa yang mempunyai senjata rahasia semburan jarum beracun. Mungkin sebagian dari kita tidak begitu mengenal dengan sosok yang satu ini, tetapi tidak untuk anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut Indonesia. Beliau merupakan tokoh kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Jasa perjuangan sejarahnya tetap dikenang dan menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi prajurit-prajurit muda Korps TNI Angkatan Laut. Kini di usianya yang sudah senja, Om Lim masih tetap sehat dan tinggal di Surabaya. Namanya adalah Sersan Mayor Purnawirawan KKO Lim Wong Siu. Orang mengenalnya sebagai Johnny Lim yang diambil dari nama Indonesianya Johnny Matius. Ia mendapat julukan semburan mulut beracun. Julukan itu diberikan karena kemampuannya dalam meluncurkan beragam senjata rahasia seperti jarum, mata kail, silet, bahkan beras bisa keluar dari mulutnya untuk dijadikan senjata rahasia yang bisa mematikan lawan-lawannya. Rasa cinta Johnny Lim pada Indonesia tidak perlu ditanya lagi. Johnny Lim adalah orang Tionghoa pertama yang masuk KKO Angkatan Laut di tahun 1957. Johnny Lim adalah pasukan khusus terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Saat negara lain berperang dengan pasukan penembak jitu, Johnny Lim punya senjata rahasia berupa jarum beracun yang dia semburkan dari mulutnya dengan jarak semburan bisa meluncur sejauh 50-80 meter. Karena kemampuan khususnya itu pula, pria kelahiran 3 April 1934 masuk dalam jajaran pasukan elit Korps Marinir Angkatan Laut dari Satuan Elit Intai Amfibi. Di zaman Johnny Lim, satuan elit ini bernama Batalion Kipam atau Komando Intai Para Amfibi. Hari ini, unit ini dikenal dengan sebutan Yon Tai Fib. Johnny Lim mengambil bagian dalam beberapa operasi militer penting seperti Operasi Dwi Kora di Irian Barat, penghancuran gerakan pemberontakan PRRI Permesta, DITII, terjun dalam operasi militer di Aceh, Operasi Trikora, RMS, Kahar Muzakar, Daud Beruh, hingga Kartosuwiryo. Serta yang terakhir ikut berjibaku dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Desingan peluru dan beratnya medan operasi ia lalui dengan satu semangat untuk mendharma baktikan dirinya bagi Ibu Pertiwi. Sekali waktu dalam Operasi Dwi Kora, Lim melakukan misi infiltrasi ke dalam wilayah Malaysia. Dia menyamar sebagai rakyat biasa dengan nama samaran Tan Chin Guan. Selama dalam tugas negara tersebut, Johnny Lim menikahi istrinya Jenny Nani yang merupakan warga negara Malaysia. Dengan piawai, prajurit Lim menjalani hidupnya sebagai seorang pedagang, jauh behind the enemy of line. Selama bertugas, 5 buah peluru pernah menembus tubuhnya, bahkan 1 peluru masih berada dalam tubuhnya hingga kini. Dalam sebuah kegiatan mata-mata, Johnny Lim dan unitnya terdesak hebat. Dia sempat diselamatkan oleh penduduk setempat. Namun karena kelelahan, ia jatuh tertidur yang kemudian membuatnya terperdaya oleh tentara Inggris. Saat membuka mata karena tertidur akibat kelelahan, moncong senapan tentara Inggris sudah berada tepat di depan wajahnya. Lim pun ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan. Siksaan demi siksaan ia alami.
Tak ada ampun, ia dipaksa untuk mengaku bahwa ia adalah anggota Marinir Indonesia. Hari-hari sengsara dia lewati selama 4,5 tahun, tidak ada hari tanpa penyiksaan. Mental baja seorang prajurit komando benar-benar sudah mengalir dan mengakar di dalam jiwanya. Jangankan mengaku, satupun informasi yang bisa membahayakan posisi Indonesia tidak pernah sekalipun terucap dari mulutnya. Tak kunjung mendapat pengakuan meski terus-menerus disiksa, membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menghukum mati Lim dengan cara digantung sampai mati. Namun, Lim menolak keputusan ini. Ia memilih untuk mati ditembak sebagai seorang prajurit marinir. Tetapi ternyata nasib berkata lain. Johnny Lim lolos dari hukuman gantung karena pada tanggal 28 Mei 1966 ada konferensi di Bangkok, Thailand yang mengumumkan perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia. Johnny pun dipulangkan dari Sulawesi ke Surabaya dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Kini di usianya yang sudah senja menginjak 86 tahun, Om Lim masih sehat dan tinggal di Surabaya. Beliau merupakan tokoh kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Jasa perjuangan sejarahnya tetap dikenang dan menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi prajurit-prajurit muda Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Itulah tadi kisah heroik singkat Johnny Lim, anggota pasukan elit marinir keturunan Tionghoa yang punya senjata rahasia semburan jarum beracun. Semoga bermanfaat. Dirgahayu Republik Indonesia.